Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu Doang. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-84. Mari kita mulai. Prototipe terbang yang mengejar Maijin, ia langsung melayangkan serangan terhadapnya, di mana dari kejadian tersebut Maijin langsung menghindarinya. Namun meski begitu, ia benar-benar kesal dengan situasi yang terjadi, karena bagaimana bisa bandit pasir hutan belantara selatan memiliki prototipe terbang seperti itu. Hanya saja ketika dirinya memperhatikan si Sol General terbang, tiba-tiba saja sosok Sol General lain langsung muncul dari arah belakang. Jadi dari itu jugalah Maijin terkena pukulan kuat dan terhempas cukup jauh. Dengan pukulan yang dirinya dapatkan, Maijin tentu saja sangat kesal karena Star General macam apa lagi yang menyerang dirinya. Namun di saat ia memikirkan hal tersebut, sesosok Star General dengan capit besar telah bersiap untuk menangkapnya. Jadi dari itulah Maijin berhasil didapatkan. Dengan apa yang terjadi, Maijin terus meronta-ronta. Bahkan ia bertanya kepada Maishi tentang apa yang dirinya inginkan. Di mana Maishi yang ada di sana, ia mulai mendekati Maijin. Bahkan saat ini terlihat jika dirinya bersiap mengarahkan tembakan kepadanya. Melihat tindakan dari Maishi, Maijin memintanya untuk jangan bercanda karena tentang dirinya merupakan kakaknya sendiri. Jadi, apakah ia mencoba untuk membunuh satu-satunya kepala keluarga Mai? Hanya saja di sana Maishi bertanya kepada Maijin tentang kenapa ia membunuh sang ayah. Terutama, apakah menurutnya dengan membunuh seperti itu bisa mewarisi keluarga Mai dan kota Sense Sculptor? Namun di sana Maijin berkata, jika Maishi merupakan orang bodoh dan bukan pewarisah, di mana dirinya sama saja seperti ibunya yang merupakan seorang lacur. Mendengar ejekan tersebut, Maishi berkata kepadanya jika dirinya benar-benar naif. Jadi ia menyarankannya untuk memperbaiki etikanya di kehidupan selanjutnya. Yang mana dari itu jugalah akhirnya Maishi mengarahkan tembakan tepat ke kepala Maijin. Di mana dari hal tersebut akhirnya Maijin telah tewas tak berdaya. Dengan kematian dari Maijin, setiap prajurit yang berkumpul tentu saja menjadi panik. Karena apakah Tuan Maijin benar-benar meninggal? Namun di saat keributan itu terjadi, Maishi yang ada di sana ia mulai mendekat ke arah para prajurit serta dirinya berteriak kepada setiap orang jika dirinya sebagai putri dari Maibao telah memberikan pengadilan terhadap Maijin yang merupakan monster yang telah membunuh kepala keluarga Mai sebelumnya, di mana ia merupakan seorang anak yang telah membunuh ayahnya sendiri. Jadi jelas jika dirinya tak dapat dimaafkan. Jadi jika ada orang yang tidak setuju dengan keputusannya, maka mereka bisa membawanya ke pengadilan Raja Neraka di alam bawah. Yang mana dari perkataan itu jugalah para prajurit langsung berlutut di hadapannya. Bahkan mereka mengucapkan janji jika mereka bersedia melayani Nona Maishi sebagai kepala keluarga selanjutnya. Jadi dari itulah mereka secara patuh menyambut Maishi sebagai kepala keluarga. Beberapa saat kemudian, terlihat jika Maishi mulai memasuki ruangan utama kepala keluarga, di mana ketika dirinya berjalan menuju tempat duduknya, para pelayan yang ada di sekitarnya terus menundukkan hormat kepadanya. Hingga akhirnya ketika ia telah tiba di tempat duduknya, beberapa tutua langsung berlutut hormat di hadapan dirinya, serta berkata jika pepatah lama mengatakan mereka yang mengetahui bagaimana caranya beradaptasi merupakan pahlawan sejati. Mendengar perkataan itu, Maishi yang ada di sana berkata jika para penatua di sini merupakan pelayan setia dari keluarga Mai. Bahkan meski mereka tidak berguna, mereka telah bekerja sangat keras. Jadi, ia meminta mereka untuk tak perlu khawatir karena dirinya takkan memperlakukan mereka semua secara tidak adil. Yang mana dari itulah Maishi mempersilahkan mereka untuk undur diri. Mendengar perkataan dari Maishi, para tetua berterima kasih kepadanya karena saat ini masalah hidup dan mati mereka berhasil diatasi. Hingga akhirnya mereka pun mulai meninggalkan ruangan tersebut. Sedangkan Maishi yang bersama kelompok Yellowhead, ia mulai berdiri dan berterima kasih kepada mereka karena sebagai seorang kepala keluarga, dirinya takkan pernah melupakan bantuan yang sudah mereka lakukan. Di mana
Tao berkata kepadanya untuk tak perlu sopan seperti itu, karena ini semua merupakan sebuah transaksi. Jadi karena semuanya telah selesai, maka kepala keluarga Mai harus menyelesaikan pembayaran miliknya. Di mana dari hal itu, Mai Si mengeluarkan jimat penyimpanan miliknya, serta berkata jika di dalamnya terdapat data terperinci dari Shark Sultan King. Melihat Mai Si yang mencoba memberikan informasi, Tao berkata kepadanya untuk tak perlu terburu-buru, karena lebih baik Mai Si membawa kelompoknya ke gudang harta karun kota Sand Sculptor terlebih dahulu, di mana pemimpin mereka sangat tertarik dengan peninggalan God Stage. Jadi karena Mai Si mengetahui jika kelompok Yellowhead menginginkan hal tersebut, akhirnya ia berencana untuk membawa mereka ke gudang harta karun. Di tempat lain, di kerajaan Milun, kota Baihan, kantor Departemen Perang Militer, terlihat jika saat ini ada seseorang yang berlutut kepada atasannya, di mana ia berkata jika dirinya merupakan Jenderal Gerilya Yemo, dan dengan hormat dirinya menyapa Tuan Menteri Kanan. Melihat kehadiran dari Yemo, Tuo Basu yang merupakan Menteri Kanan Departemen Perang Militer Kerajaan Milun, ia berkata kepadanya jika sampai saat ini Yemo telah melatih tentara miliknya selama 1000 hari. Jadi karena itulah saat ini tentara bayaran Taihe harus menunjukkan nilai mereka yang sebenarnya, di mana ia memberitahukan jika operasi kali ini tidak seperti operasi memata-matai dan pembunuhan seperti sebelumnya, karena tentara bayaran Taihe akan bertindak sebagai kekuatan penyerang. Jadi dari itulah ia memerintahkan Yemo dan kelompoknya untuk bekerja sama dengan rencana induksi selatan, di mana ia akan bertarung di samping White House Guard dari keluarga Gongsun. Dari perintah tersebut, Yemo menunduk kepadanya, serta berkata jika dirinya akan memenuhi keinginan Tuan Menteri Kanan, di mana dirinya akan mempertaruhkan kehormatan dan kebanggaan tentara bayaran Taihe. Bahkan, ia bersedia mengorbankan hidupnya demi Tuan Menteri Kanan. Mendengar perkataan tersebut, Tuo Basu menatapnya secara serius, serta meminta kepada Yemo untuk tak perlu khawatir, karena dirinya akan menepati janji yang telah dibuat, di mana ia akan memberikan Yemo dan keluarganya tempat tinggal di kota-kota yang diinginkannya. Jadi dari perkataan itu jugalah Yemo pun kembali menunduk hormat kepadanya, karena sebagai perwakilan bagi jutaan pengungsi Taihe, ia benar-benar berterima kasih kepada Tuan Menteri Kanan. Namun di sana Tuo Basu kembali berkata jika dirinya masih menjanjikan hal yang telah dirinya katakan sebelumnya, di mana ini semua menyangkut dengan Secret Realm Song Selatan yang akan dibuka dalam 5 bulan ke depan. Jadi, ia akan memberikan 20 kuota bagi Yemo dan tentara bayaran Taihe agar bisa memasukinya. Lalu entah dirinya bisa mendapatkan Star Soul General Origin atau tidak, itu semua tetap tergantung pada keberuntungannya sendiri. Di tempat lain, di zona ilusi gelombang bis hutan belantara selatan, area ketiga, terlihat jika prajurit pertahanan benar-benar ditekan oleh kemampuan para monster beast, di mana Songke yang ditahan oleh monster beast tingkat Holy Stage, ia benar-benar tak berdaya. Jadi karena itulah dirinya berencana untuk melakukan penghancuran diri, karena setidaknya ia bisa membawa monster tersebut ke dunia bawah bersamanya. Ketika Songke memutuskan pilihannya, tiba-tiba saja pamanmu menghubunginya dan berkata untuk tak perlu terburu-buru. Yang mana dari komunikasi tersebut, Songke tentu saja terkejut, terutama saat ini terlihat jika kelompok prajurit Ciluan yang bersama pamanmu telah memasuki medan pertempuran. Melihat kehadiran pamanmu, baik Songke dan Songnong tentu saja tak menduganya. Namun di sana pamanmu berkata jika Tuan Muda Yunsang ingin menyampaikan agar setiap orang dari mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup lebih lama di medan perang. Jadi lebih baik jangan memulai kepahlawanan pribadi seperti itu, yang mana mereka harus memperhatikan dengan cermat dan memikirkannya dengan baik, karena tujuannya adalah membangun pengalaman dari pertempuran besar ini. Karena itu jugalah pamanmu langsung melompat dari atas kapal, di mana dengan Soul General miliknya, ia mulai memasuki medan pertempuran. Sedangkan Zifu yang ada di ruangan kendali, ia mulai memberikan instruksi terhadap kelompoknya, jika sekarang mereka harus pergi mengikuti instrukturmu. Jadi dari itulah para prajurit Ciluan mulai mengikuti medan perang,
dan membantu membersihkan jalan bagi pamanmu untuk menuju ke area bawah. Pamanmu yang terjun langsung ke area peperangan, dirinya dengan segera mempersiapkan senjata utamanya, di mana setelah merentangkan tangan, bilah pedang terbang mulai bergerak satu persatu. Jadi dengan pedang terbang itu jugalah, ia langsung membersihkan segala hambatan yang menghalangi jalannya. Sedangkan monster Beast Holy Stage yang ada di bawah, ia menjadi kesal kepada pamanmu, di mana dari hal tersebut, monster itu langsung melayangkan tembakan kepadanya. Namun meski tembakan cepat telah diarahkan, pamanmu berhasil menghindarinya dengan mudah. Jadi dari itulah dirinya telah tiba di medan utama. Di saat monster Beast Holy Stage itu terus menyerang, pamanmu lagi-lagi menghindari serangannya, di mana dengan pengalaman bertempurnya, ia langsung melayangkan serangan kuat terhadap monster Beast Kroco yang berkumpul di sekitarnya. Jadi dari hal itu jugalah ia berhasil membersihkan beberapa monster yang sedang lengah. Namun si monster Beast Holy Stage yang ada di sana, ia kembali melayangkan serangan kuat terhadap pamanmu. Di mana dengan serangan itu, pamanmu menghindarinya dengan momentum tembakan miliknya. Songnong yang memperhatikan pergerakan dari pamanmu, dirinya benar-benar terpukau. Karena apakah saudaramu memanfaatkan recoil dari tembakan untuk mundur dan menghindar? Jadi memang pantas jika saudaramu merupakan seorang prajurit yang hebat. Di mana dengan kehebatannya, meski ia dikepung oleh banyaknya monster beast, dirinya masih dengan mudah mendominasi pertarungan. Dan karena saat ini mayoritas monster Kroco telah disingkirkan, pamanmu kembali memanggil pedang terbang miliknya, serta dengan segera mengarahkan pedang-pedang itu kepada si monster beast. Dengan serangan yang dilancarkan, akhirnya monster Beast Holy Stage itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melindungi dirinya. Jadi Songke yang ditahan olehnya berhasil terlepas, dan ia kembali bangkit serta mempersiapkan serangannya. Yang mana setelah melepaskan pemberat dari Soul Generalnya, ia mulai mempersiapkan serangan kuat yang berpusat dari perutnya. Jadi dengan energi yang dikumpulkan secara kuat itulah, Songke langsung melancarkan serangan meriam Lion Roar terhadap Monster Beast. Dan dengan serangan dahsyat itu jugalah, akhirnya satu garis lurus berhasil diratakan. Namun meski begitu, Monster Beast tingkat Holy Stage masih dapat bertahan dari serangan ultimate tersebut, di mana Songke yang melihatnya, ia cukup kesulitan untuk mempercayainya, karena meski ia telah mengerahkan seluruh soul power-nya, monster itu masih dapat selamat. Jadi dari itulah, Songke yang telah melepaskan soul generalnya hanya bisa pasrah untuk menantikan kematiannya. Tapi di saat monster Beast Holy Stage itu sedang memulihkan diri, tembakan cepat berhasil menghancurkan inti jiwa miliknya. Jadi dari itulah, monster Beast tingkat Holy Stage berhasil dikalahkan. Dan pamanmu yang menembak si monster, ia berkata kepada Songke jika dirinya masih saja ceroboh seperti biasanya. Karena tentang serangan yang menggunakan seluruh soul power, itu hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Dan semakin besar jangkauannya, maka semakin banyak juga kekuatan yang akan tersebar. Jadi, dirinya harus memfokuskan soul power-nya dan langsung menyerang titik lemah musuh. Sementara itu, Yunxiang yang memperhatikan pertarungan di dalam zona ilusi, ia benar-benar tak menyangka dengan kemampuan dari pamanmu. Karena ternyata ia memiliki keterampilan yang hebat. Jadi sepertinya ia sudah menyembunyikannya selama ini. Namun di saat Yunxiang memujinya, ia merasakan perasaan yang buruk. Karena saat ini, formasi alarm yang dirinya atur di sepanjang jalan telah terpicu. Di mana itu artinya kelompok Yellowhead sedang mengejarnya. Jadi karena itulah Yunxiang pun kembali berpindah ke tubuh utamanya. Yunxiang yang terbangun di kapal terbang keluarga Huang, dirinya dengan segera memanggil kakak senior Miao Yin. Di mana dari terbangunnya Yunxiang, setiap orang yang ada di sekitarnya tentu saja terkejut. Sedangkan Miao Yin, ia bertanya kepadanya, apakah ada masalah? Dan Yunxiang yang ada di sana berkata, jika formasi alarm yang dirinya atur di sepanjang jalan telah terpicu. Jadi itu artinya kelompok Yellowhead sedang mengejar. Namun ia penasaran tentang bagaimana bisa kelompok Yellowhead menemukan pelarian kelompoknya. Karena rasanya ada sesuatu yang salah yang telah terjadi.
Dengan terpicunya formasi alarm, Yunxiang yang ada di sana tentu saja memikirkan masalahnya karena ia tidak mengerti tentang bagaimana cara kelompok Yellowhead bisa menemukan pelariannya. Jadi dari itu jugalah Yunxiang bertanya kepada setiap orang, karena apakah dalam waktu ini ada yang telah melaporkan ke atasannya atau mungkin ada yang menghubungi dunia luar. Dan Songjia yang ada di sana berkata kepada Yunxiang jika dirinya melaporkannya kepada komandan tertinggi Song. Sedangkan Liu Ning, ia berkata jika dirinya masih belum melaporkannya ke atasan. Tapi berdasarkan instruksi dari Tuan Putri, ia memberitahukan tentara King Yao untuk membeli material yang diperlukan dalam menempa Sol General. Sedangkan Miao Yin yang ada di sana, ia bertanya kepada Yunxiang tentang apa yang telah terjadi. Karena dirinya telah memberitahukan Yang Mulia Permaisuri tentang keselamatannya melalui saluran divisi Dark Mirror. Yang mana dari hal tersebut Yunxiang berkata jika sepertinya itu merupakan salah satu penyebabnya. Karena sepertinya informasi tentang pelarian mereka telah bocor. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di ruangan benar-benar terkejut, di mana Miao Yin bertanya kepada Yunxiang, apakah itu artinya ada seseorang yang telah membocorkan informasi kepada bandit pasir hutan belantara selatan? Dan Songjia yang ada di sana tentu saja tidak percaya akan itu. Namun karena kepanikan itu juga, Liu Ning dan Songjia saling mempermasalahkan satu sama yang lainnya. Yunxiang yang ada di sana, ia tentu saja terus memikirkannya, karena saat ini ada 3 pihak yang terlibat secara langsung, yaitu antara tentara Iron Wall, tentara King Yao, dan divisi Dark Mirror. Jadi ia yakin jika sepertinya ada suatu masalah di antara salah satunya, yang mana ia memilih untuk menyelidiki tentara Iron Wall terlebih dahulu, karena jika dirinya tidak cepat bergerak, maka mereka pasti akan memata-matai kelompoknya. Dan besar kemungkinan gelombang Monster Beast akan tiba lebih cepat dari yang telah diperkirakan. Jadi demi menjalankan rencananya, Yunxiang berencana untuk memproses setiap tugas milik klonnya untuk persiapan perang di kota Yong'an agar berjalan lancar. Tentang pengawalan kota, itu akan dikontrol oleh keluarga Kong, angkatan bersenjata pribadi dari keluarga tingkat tertinggi seperti Chen, Lu, Tao, dan Chu. Lalu kekuatan tempur keluarga tingkat 2 yang terdiri dari keluarga Shen, Zhao, Sun, dan Luo. Lalu kemudian para instruktur dan murid dari sekolah Mecha Preparatory. Jadi dari itulah dirinya harus menggerakkan semua kekuatan di kota Yong'an untuk persiapan perang. Terlebih, rencana evakuasi harus dipersiapkan lebih cepat tanpa menimbulkan kepanikan warga. Dan tentang pil, material refining, persediaan makanan, dirinya harus segera mempersiapkan semuanya. Jadi itu artinya ia sedang berpacu dengan waktu, yang mana karena itulah dirinya harus segera bergegas. Beberapa waktu berlalu, Yunxiang yang telah mengalihkan kesadarannya, ia memberitahukan semua masalah itu kepada kakeknya, di mana Song Jinzong yang ada di sana tentu saja terkejut, karena apakah grup Yellowhead merencanakan sesuatu sebesar ini? Dan Yunxiang membalas jika itu merupakan situasi yang lebih gawat dari yang dirinya perkirakan. Ia juga telah menyelamatkan tentara Iron Wall dan Tuan Putri Shisui yang tertangkap oleh grup Yellowhead. Tapi sepertinya musuh sudah menyusupkan mata-mata secara mendalam. Dan itu membuat informasi bocor serta diketahui oleh musuh. Namun di sana Song Jinzong kembali bertanya tentang apa yang ingin Yunxiang bicarakan mengenai gelombang bis sebelumnya. Hanya saja sebelum Yunxiang membicarakan hal tersebut, dirinya langsung mengaktifkan sebuah formasi. Di mana dengan formasi itu, Song Jinzong bertanya kepadanya, apakah dirinya ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa? Karena saat ini Yunxiang mempersiapkan formasi penting dan pergi ke halaman bawah tanah. Dengan persiapan itu, Yunxiang langsung memanggil si Little Red, serta memintanya untuk membuka ruang sistem baginya. Yang mana dari hal tersebut, dirinya ingin Little Red mengeluarkan alat penghasil celah yang dibawa dari markas Yellowhead. Di mana dari perintahnya, Little Red yang sedikit kesal langsung mengeluarkan 4 alat besar di halaman itu. Sampai-sampai Song Jinzong yang melihatnya benar-benar terkejut. Bahkan ia bertanya tentang benda apa ini semua. Dan Yunxiang membalas jika itu merupakan alat penghasil celah, di mana grup Yellowhead telah menyebarkan alat-alat itu jauh di dalam hutan belantara selatan demi membuat gelombang Monster Beast palsu.
Dan Song Jinjong yang mendengarnya, ia kemudian bertanya, apakah alat yang Yunxiang bawa itu seperti alat yang berhasil diamankan saat pertarungan gelombang bis di kota Yuanding? Di mana Yunxiang membenarkan hal tersebut, karena kedua teknologi ini cukup mirip, bahkan kemungkinannya berasal dari teknologi yang sama. Mendengar hal itu, Song Jinjong tentu saja memikirkan kembali tentang perkataan Yunxiang sebelumnya. Karena apa mungkin bencana yang Yunxiang prediksi di Secret Lim itu merupakan hal yang dipalsukan? Namun ketika dirinya teringat ada sebuah keanehan, ia kemudian bertanya kepada Yunxiang, karena apa maksudnya dengan tubuh utama yang berada di markas Yellowhead? Terutama, bukankah dirinya menyimpan semua alat itu di tubuh utamanya? Lalu bagaimana bisa alat-alat ini dikirim ke sini? Jadi jika begitu, bukankah artinya Yunxiang bisa menteleportasikan semua orang sekaligus ke tempat ini? Yang mana Yunxiang yang mendengar keheranannya, ia sangat bangga kepada kakeknya, karena ternyata Patwa itu cukup cepat memahami detailnya. Jadi dari itulah Yunxiang menjelaskan, jika secara teori hal itu bisa terjadi, tapi masalahnya ada 2 poin yang perlu dirinya perhitungkan, di mana ia masih belum ingin mengekspos kekuatan tersebut kepada banyak orang, karena kekuatan ini pasti akan membuat beberapa orang tingkat tinggi merasa gelisah. Lalu yang kedua, ia sudah mencoba untuk menteleportasikan orang lain dan juga benda-benda, di mana itu dapat bekerja dengan baik. Tapi masalahnya, dirinya sendiri tidak bisa menteleportasikan tubuh utamanya. Jadi daripada kembali dari hutan belantara selatan sendirian, akan lebih aman jika dirinya memiliki orang yang lebih kuat seperti halnya kakak senior Miaoyin yang menemaninya. Mendengar penjelasan itu, Song Jinjong masih belum memahami sepenuhnya, tapi sepertinya itu merupakan alasan yang cukup masuk akal. Namun mengenai masalah gelombang bis buatan, sepertinya saat ini bukan masalah khusus yang bisa ditangani oleh keluarga Song maupun kota Yong'an, di mana mereka harus segera melaporkan masalah ini ke pengadilan melalui Kasim Lin. Karena dengan bukti yang ada, pengadilan pasti akan mempercayainya. Jadi jika mereka menggerakkan pasukan dan lebih banyak Holy Stager, dirinya yakin jika ancaman gelombang bis dapat diatasi dengan baik. Dari pendapat yang dikatakan oleh Song Jinjong, Yunxiang tentu saja setuju, namun ia meminta kepada kakeknya untuk mendengar pendapat miliknya, di mana Yunxiang menjelaskan jika ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan gelombang bis di hutan belantara selatan untuk menarik para tentara dan pendekar tingkat tinggi dari Kekaisaran Tiandu mungkin saja merupakan hal yang diinginkan oleh pihak musuh, di mana hal itu akan menjauhkan mereka dari tujuan utama. Lalu yang kedua, proses melapor ke pengadilan sangatlah lama dan ribet, dan waktunya sendiri takkan cukup untuk menangani gelombang pertama serangan bandit pasir. Lalu yang ketiga, sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan kartunya. Jadi sepertinya kelompoknya harus mulai secara diam-diam dalam persiapan bertempur. Dan ketika dirinya berhasil kembali dengan kakak senior Miaoyin, maka mereka dapat menangani laporan resminya secara lebih baik. Dari apa yang dikatakan oleh Yunxiang, Song Jinjong merasa jika itu merupakan hal yang masuk akal, karena para rubah tua di pengadilan memiliki mata yang tajam. Jadi jika kelompoknya melaporkan langsung, pasti akan timbul sebuah kecurigaan. Dan pastinya, proses pengadilan adalah proses yang panjang dan lambat. Bahkan waktu merespon akan memakan waktu paling sedikit 10 hari. Dibandingkan dengan itu, sama saja seperti tubuh utama Yunxiang yang akan kembali dalam waktu 1 atau 2 hari lagi. Dan jika kelompoknya menunggu tubuh utama Yunxiang kembali dan mengatakan benda tersebut diambil dari jimat penyimpanan, maka itu akan menjadi bukti yang logis. Tapi meski begitu, kelompoknya harus memulai persiapan untuk pertempuran dalam beberapa hari ini. Jadi sepertinya kelompoknya harus mencoba melibatkan Lady Leng dari Biro Pengawal Tekad untuk membantu. Di mana ketika Yunxiang mendengarnya, ia menyadari jika Biro Pengawal Tekad memiliki hak untuk bergerak dan melapor secara pribadi. Dan tergantung situasi, jika ia mengambil tanggung jawab, ia pasti akan menjadi orang sempurna untuk disalahkan. Jadi dari rencana itu jugalah Yunxiang memuji kakeknya, karena kakeknya benar-benar memikirkan segalanya dengan sangat rapi. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.